Si A bilang kepada si B, besok ke rumah ya, atau jangan itu lah, kapan bayar hutang gitu. Kata si B, besok atau minggu depan. Si A ragu, maka si B bersumpah. Sumpah fungsinya menegaskan. Secara teologis, saat itu si A menjadi percaya. Termasuk kita, kalau udah sumpah kita udah percaya. Nah, gitu. Yang pertama, secara teologis itu melibatkan Allah dalam urusan kita. Maka dengan sebab sumpah, lalu si A tadinya ragu jadi percaya penuh. Dengan asumsi mukmin muslim. Pada saat yang sama, secara balaghi, si B menjadi berkepentingan dengan sumpah dalam rangka memberi ketegasan kepada si A yang terindikasi ragu. Baru kita masuk kepada Allah yang sumpah. Ketika Allah sumpah secara fungsional sama dan sebangun ketika halnya si A bersama si B. B bersumpah, iya minggu depan saya bayar. Karena lawan bicaranya ragu. Allah dalam Al-Quran berbicara, lawan bicaranya kita. Terus pakai sumpah. Tuh. Ciptaan-ciptaannya yang disebutkan dalam sumpahnya, semuanya menunjukkan kebesaran. Itu kebesaranku. Bukan saja dia melihat kita tak bisa mengakui kebesaran-kebesarannya, baik dalam kata-kata, dalam keyakinan maupun perbuatan. Tapi pada saat yang sama, kalau sumpahnya satu seperti dalam balaghah, berarti kita dikategorikan kepada yang mutaradif. Kalau sumpahnya, taukidnya dua atau lebih, kita digolongkan kepada orang yang ingkar terkait kebesaran. Kalau sumpah-sumpah dengan menyebut ciptaannya menunjukkan kebesarannya, memberikan pelajaran bahwa kedekatan seseorang hamba kepada Allah, kepada Dia, amat sangat bergantung kepada sejauh mana kita sebagai hambanya menangkap kebesaran Allah. Maka sejauh itu kedekatan kita. Gak usah antara kita dan Allah. Antara kita dan kita. Sejauh mana kedekatan si A dengan si B, A dengan si C adalah sejauh kebesaran yang bisa dia lihat pada diri si B atau pada diri si C. Tugas utama kita ini yaitu mencari, mendeteksi, mengetahui, meyakini akan kebesaran. Bahkan bahasanya bukan kebesaran, keluar biasaan Allah. Keluar biasaan Allah itu bagian dari tanda-tandanya. Tanda-tanda eksistensinya, keberadaannya. Tanda-tanda kekuasaannya. Tanda-tanda keesaannya. Itu terus kita, bahasa kita mungkin dijejelin gitu. Begitu berulang, Allah mengingatkan, lihat kebesaranku sampai pada titik. Apa kepentingannya bagi Allah? Allah nggak punya kepentingan. Tetapi semua itu adalah karena rasa sayangnya,
kepada kita. Dan alhamdulillah tanda kebesaran Allah itu pertama di alam semesta, yang kedua di dalam diri kita, yang ketiga di dalam Al-Quran. Cuma 3. Itulah yang dimaksud sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan yang ketiga ayatnya yaitu gamblang dalam Al-Quran. Al-Quran terdiri dari ayat-ayat. Ya, ayat adalah tanda. Tanda adalah maksudnya tanda keesaan, kebesaran. Dan alhamdulillah kita buka kajian tafsir juz 30. Saat ini sudah sampai pada surat namanya Al-Asr, lagi-lagi sumpah. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Itu Allah sumpah demi waktu asar atau demi masa secara keseluruhan. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Ai qasaman bil 'asri. Artinya ketutup Pak Jamal. Iya. Sumpah dengan menyebut asar. Ya. Asar dulu sudah diterangkan. Makna harfiahnya memeras. Maka mengandung isyarat waktu ya harus diperas. Sekencang-kencangnya. Keluar santannya semua. Apa maknanya? Tak ada sepotong detik yang kita lewati kecuali ibadah. Itu namanya meres waktu. Wa huwa dahru, yaitu dahar. Asar itu dahar. Dahar artinya masa. Ada dalam Al-Quran surat Ad-Dahar atau surat Al-Insan. Allah menjadi berkepentingan menurunkan surat diberi nama Ad-Dahar karena ada sekelompok manusia dulu, sekarang, dan akan datang yang bertuhan kepada masa, waktu. Ungkapan mereka direkam oleh Al-Quran surat Ad-Dahar. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Tak ada yang membinasakan, mematikan kami kecuali waktu. Kenapa mati? Ya udah waktunya. Selesai. Kita banyak nggak? Banyak. Kalau kita, kenapa mati? Bukan mati, baru memulai kehidupan. Tuh ungkapan mereka direkam wa mayuhlikuna illa dahar. Kalau bahasa kerennya sekarang itu kaum naturalis. Kaum naturalis, dia bertuhan kepada alam. Udah waktunya. Kenapa meletus tuh gunung? Ya udah waktunya. Kenapa tsunami? Udah waktunya. Kan disadari atau tidak, dia bertuhan kepada waktu. Waktu yang membuat peristiwa. Itu ditegur. Lalu ada ungkapan di kalangan kita sekarang seperti itu. Nampak tak disadari. Apa itu? Bahasanya keren. Fenomena alam. Itu Lapindo, itu kan fenomena alam. Sama itu. Oma yuhlikuna ila dahar. Al-asr di sini ad-dahar. Masa. Awiz zaman, tuh zaman. Alladzi yamurru bihin nas, yang dilalui, dilewati oleh setiap manusia. Lima fihi minal ibar. Kenapa Allah bersumpah menyebut masa, waktu, zaman yang dilalui oleh setiap orang, bahkan bukan cuma orang, binatang, tumbuhan. Lima fi jawabnya itu. Lima fihi minal ibar. Karena di dalamnya ada pelajaran. Ibar. Pada mulanya ibar
bukan pelajaran artinya. Abaro, ya buru, ibroh. Kita paham ibroh. Mudah-mudahan ada ibroh, itu pelajaran. Asalnya abaro itu nyebrang. Nyebrang jalan cukup lebar, banyak kendaraan lalu lalang. Kita nyebrang. Pertanyaan, saat nyebrang dari sisi kanan, sisi utara ke sisi selatan umpamanya, nyebrang panjang, banyak pelajaran apa enggak? Pelajaran. Apalagi banyak lalu lalang kendaraan. Itu ada proses, maka kemudian ibrah jadi pelajaran. Ketika kita membaca satu teks berbahasa Arab atau apa saja, ayat Al-Quran, dalam konteks bahwa ibrah pelajaran, nyebrang, proses memahami teks yang sedang kita baca itu sebenarnya digambarkan ibarat nyebrang. Nyebrang jalan. Nyebrangnya bagaimana itu? Singkatnya, tadinya nggak paham, terus nyebrang jadi kepaham. Baru sampai. Abaro itu pelajaran. Kita nggak paham nih. Apa ya? Hukumnya fa'il, umpama. Itu. Hukumnya mubtada, baca. Itu lagi nyebrang. Tadinya nggak paham, jadi paham. Kenapa Allah bersumpah dengan menyebut waktu, zaman? Karena di dalam waktu minal ibar, ada pelajaran. Apalagi wataqallubatil lail wan nahar. Itu diantara pelajaran besar yang hanya bisa ditangkap oleh orang-orang yang berilmu dekat. Apa itu? Pergantian siang dan malam, malam dan siang. Jadi selalu malam dulu, nggak ada siang dulu. Filosofinya jauh lebih bagus. Malam gelap, siang terang. Malam gelap, gelap sama dengan sesat. Siang terang, terang sama dengan hidayah. Maka pertanyaan menohoknya, mana lebih bagus? Mantan kiai sama mantan preman. Tuh. Preman dulu baru kiai. Itu mantan preman. Ya, tapi kalau mantan kiai, jadi preman. Gitu. Dan yang sejenisnya juga zulumat nur. Zulumat dulu baru nur. Maka bangsa Arab jahiliyah dulu. Dolal dulu. Baru kemudian hidayah. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumat ilan nur. Sementara kalau setan mengeluarkan kalian dari cahaya kepada kegelapan. Ya, wa ta'aqubuz zalam. Ini minal ibar wa taqallubat, berarti wa ta'aqubiz zalam. Ta'aqub beriringannya, itu zalam, gelap dulu. Waddiya, baru terang. Itu bahasa sampai ke situ pikirannya. Tidak seenaknya menggunakan kata. Malam, siang, gelap, terang. Watabaddulil ahdas waddual, bergantinya peristiwa dan dual. Kemarin ada kecelakaan di Guci. Adanya di mana? Di waktu. Peristiwa bukan? Peristiwa. Ada pelajaran nggak? Ada pelajaran. Dulu zaman Orde Lama, Orde Baru, reformasi, dan rezim sekarang luar biasa pelajarannya. Kayak begitu cara Allah mengingatkan sekaligus menegur bangsa ini secara khusus umat Islam.
kamu enak sih lalai, udah dikuasai. Itu namanya ibar, pelajaran. Iya. Wal ahwal, keadaan apa saja. Wal masoleh, kemaslahatan. Iya, kemaslahatan ya, yaitu yang positif. Kalau kita sepakat terkait umat sekarang berada dalam kondisi negatif, umpamanya, itu menurut kita. Menurut Allah positif, karena Allah sedang memproses kita menjadi positif. Sekarang betul-betul di bawah. Kayak begitu caranya Allah menyuruh kita bangkit. Nggak mungkin udah di atas disuruh bangkit. Tuh itu namanya al-masalih, kemaslahatan. Maka usaha-usaha ketauhidan, kedekatan, ibadah, menangkap kebesaran Allah, tak lain adalah dalam rangka memandang, melihat kehidupan ini nggak ada yang negatif. Kecuali semuanya positif. Apa sebab? Sebab kehidupan milik Allah. Apa yang terjadi? Dia yang melakukan. Dia yang menghendaki. Dia zat yang maha positif. Tidak mungkin ada kehendaknya yang negatif. Terus kita diajari lewat peristiwa yang dia bikin untuk melihat Allah secara lebih dekat. Mimma yadullu ala wujudis sani. Semua itu yang terjadi dalam durasi waktu menunjukkan, yaitu menunjukkan apa? Wujudis sani. Ada yang melakukan, ada yang membuat. Jadi nggak ada jadi sendiri. Nggak ada kemudian dikerenkan bahasanya faktor alam. Nah, sejatinya kita memang harus menghindar ketika menisbatkan satu peristiwa kepada alam. Itu yang disindir oleh Allah. Ya, berarti bertuhan kepada alam. Oke. Bahkan dalam hadis qudsinya, ana dahar, aku adalah alam. Aku adalah masa. Karena gergetan, lagi-lagi sebentar-sebentar orang masa, alam, fenomena, ditambahin fenomena alam. Emang udah waktunya, bahasa kita begitu. Tunggu dulu, kalau emang udah waktunya kan itu menafikan kehendak Allah. Dalam konteks Allah berfirman dalam hadis qudsinya, la tasubbud dahra, jangan kau hina, cela alam. Anad dahar, aku adalah masa, karena banyak orang yang menyalahkan masa. Boleh? Kenapa itu pergaulan sekarang laki perempuan luar biasa mengerikan. Maksiatnya sudah kasat mata, tak ada malu. Jauh lah emang zamannya. Itu Allah marah sekali. Itu mencela zaman. Maka dia berfirman, la tasubbud dahra. Jangan kau menghina zaman. Berarti zaman yang melakukan fenomena apa itu moral segala macam, zaman. Maka dia berkata, anad dahar. Oke, kita teruskan. Ya dulu ala wujudi soni azza wa jalla, menunjukkan adanya yang melakukan, wa ala tauhidihi, dan yang melakukan itu tidak oleh banyak orang, tidak oleh banyak pelaku. Justru peristiwa-peristiwa yang ada itu dilakukan oleh satu. Maka ketika meyakini yang melakukan adalah satu, karena gejalanya sama, hasilnya sama, tujuannya sama, itu kan oleh satu. Di situ ada makna ketauhidan. Makna
ketauhidan. Manusia sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti ada perbedaan bentuk atau tidak? Itu kan menunjukkan keesaan yang bikin. Barangkali ada generasi yang diciptakan oleh Allah, matanya 3, posisi telinga nggak di samping. Faktanya tidak. Itu saja secara global sudah menunjukkan ketauhidan. Belum lagi yang lain-lainnya. Ada pernah nggak? Saya tanya Pak Jamal ini. Ada duren rasa semangka, ada nggak? Ada Ustaz di duren sawit. Itu luar biasa menunjukkan keesaannya. Kita nggak pernah. Terus nggak pernah berubah aromanya, ya kan? Semua, bukan cuma itu. Aroma semangka, pepaya, nangka kan masing-masing dari dulu. Nah, gitu kurang lebih. Ya, ala tauhidi wa kamali kudratihi. Yang pertama, memberikan dalam konteks peristiwa yang terjadi di zaman, memberikan pelajaran. Ada yang melakukan sonic. Yang kedua, yang melakukannya itu satu. Yang ketiga, tak ada perubahan. Itu menunjukkan keesaan. Dan memang bukan cuma dalam artian fisik saja itu nggak ada perubahan. Dalam artian yang batin. Apa itu? Fitrah. Fitrah manusia. Pertama, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka kemudian ayatnya surat Ar-Rum 30 itu fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Baru berikutnya tegas la tabdila li khalqillah. Itu menunjukkan keesaan. Enggak ada pergantian. Enggak ada perubahan fitrah. Zalika dinul qayyim. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Jadi amat sangat irasional kalau ciptaan Allah, keesaannya, kekuasaannya menunjukkan ketauhidannya, lalu terkait agama, nah mungkin Allah berkata di zaman Nabi Isa, aku 3. Tuhan, gak mungkin. Mau dikemas lewat kayak apapun ilmiahnya, itu gak masuk akal. Masuk akal. Oleh karena itu, udah direkam konsep ketauhidan kayak begitu, masuk kategori dolal. Dan kita diajarin agar berlindung. Ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, terus ghairil. Tuh, kita diajarin. Bukan jalan orang yang kaum murkai, Yahudi dimurkai. Harusnya bersyukur para nabi dari zaman dulu itu bangsa mereka. Datang Nabi Muhammad ditolak. Marah Allah maksud. Waladhdallin. Tuh diajarin kita berlindung. Sesat. Apa sesatnya? Aku 1, ada yang bilang 3. Aku dibilang punya anak. Macam-macam. Sesat. Oke, kita kembali ke sini. Wa kamali qudratihi. Aqsama bidzalika ala annal insan fi khasarah. Dia bersumpah dengan menyebut kata asr, zaman, dan penjelasannya kayak yang tadi semua. Yaitu banyak pelajaran. Apa isi sumpahnya? Sungguh manusia rugi. Ini gampangnya. Allah mau menginformasikan kepada kita bahwa kita ini rugi semua.
Cuma dilihat kondisi psikologis kita sebagai objek bicaranya Allah, lawan bicaranya sebagai mukhatab, dilihat kagak pada percaya bahwa kita berada dalam keadaan rugi. Karena nggak percaya, bahasa teknis balagonya munkir, sumpah dia. Pertama wal asri, kedua inna, bukan khobar inkari. Demi masa, sungguh kamu itu rugi, wahalak, pasti binasa. Paham binasa? Soal binasa mati, semua juga mati, yang beriman yang enggak. Itu menunjukkan kedahsyatan penderitaan mereka-mereka yang tak beriman. Mau ngasih tahu tentang itu Allah pakai sumpah. Kan luar biasa. Luar biasa. Wahalak sumpah. Orang beriman mati tapi enggak binasa karena dia masuk surga. Binasa itu yang enggak pada beriman, ya. Wanaksin, kurang sempurna seseorang dalam hidup di dunia, baik fisik maupun akal, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi bermanfaat bagi manusia, kurang karena nggak beriman. Apa artinya di sisi Allah kalau nggak punya iman? Bahagianya cuma sebatas kerongkongan. Wadolal anil haq, dan yang menganggap itu adalah kebahagiaan yang paling puncak diraih karena fisiknya, sehatnya, akalnya, menemukan ilmu dan teknologi berguna. Dia menganggap itu dia kebahagiaan. Dolal, sesat, anil haq. Dalal anil haq. Dolal dia menyimpang dari yang benar. Fil matajir, baik terkait dengan niaga, usaha, punya PT banyak sekali, ya. Itu tambang emas dia punya, tambang nikel dia punya. Berhasil apa enggak? Berhasil. Berapa dia punya di kantongnya? Luar biasa. Tapi enggak punya iman. Dolal. Tuh. Apalagi punya kuasa, sikut sana, sikut sini, dan seterusnya. Yang mengganggu kuasanya dianggap mencemarkan nama baik. Dolal. Itu terkait mata. Wal masai. Masai sama usaha. Yang lain usaha. Ya. Akhirnya bahasa sekarang itu arah politik yang ada, yang dikeluarkan, dijejeli buat rakyat, mencapai kemandirian. Nggak taunya busuk dalam. Wasarfil a'mal fi a'malid dunya. Sorfi melakukan amal tindakan dalam amalan-amalan dunia. Ini lagi diterangkan khusr, rugi. Illa ada yang nggak rugi. Illa manis tasnahumullahu fima ya'ti. Semua orang apa tidak yang rugi? Tidak. Dikecualikan. Itulah kita kenal istisna. Dikecualikan oleh siapa? Oleh Allah. Siapa saja fima ya'ti, yang berikut ini. Yaitu pada ayatnya yang berbunyi illalladzina amanu. Tidak berhenti di situ. Wa amilu, beramal. Tidak berhenti di situ. Wa tawasau bil haq. Terakhir wa tawasau bis sabr. Oke. Wa iksamullahi biddahri, sumpah Allah dengan menyebut waktu, dalilun ala syarafihi wa ahammiyati.
itu memberi bukti bahwa waktu sangat mulia, sangat penting di sisi Allah. Bukan cuma penting, tapi mulia itu waktu. Siapa yang memuliakan? Allah. Kalau Allah saja memuliakan, kan memberikan pelajaran bagi kita tuh. Allah aja memuliakan. Oleh karena itu kita disuruh muliakan. Bagaimana peres isi? Jangan sampai ada potongan waktu yang bukan ibadah. Itu kurang lebih. Ya, wa ahamiyat. Bahkan dulu sering saya bilang ciptaan Allah cuma dua. Pertama tempat. Kedua waktu. Ada lagi dua. Ya, ketika disebut tempat, seluruh yang ada di tempat. Mau di atas, mau di bumi, mau di dalam bumi. Semuanya ciptaan Allah. Yang kedua, waktu. Apapun yang terjadi, itu adalah ciptaan Allah. Karena atas dasar kehendaknya maka terjadi. Gak ada. Gak ada lagi ciptaan Allah. Bahkan diperes lagi antara dua itu ibarat dua sisi mata uang. Ada tempat tanpa waktu. Ada waktu tanpa tempat. Nggak ada. Lihat protokol. Mempersilahkan kepada pembicara. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nggak bisa dipisah. Kalau tempatnya doang dikasih, nggak dikasih waktu. Itu mimbar dia bawa pulang. Waktu saja, tapi nggak pakai tempat. Dia mau diri di mana? Ya, lidza qala sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahu Muslim an Abi Hurairah. Atas dasar itu yang tadi di atas dijelaskan, ya, la fi khusrin, maka Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Oh, ini dia. La tasubbud dahra. Jangan kalian mencela zaman. Mencela maksudnya kayak tadi. Ada kehidupan yang Masya Allah penuh kemaksiatan. Terus kita berkata, ya emang udah zamannya. La haula wala quwata illa billah. Emang udah zamannya. Nipu menipu, curang mencurang, udah zamannya. Itu dia latas. Jangan begitu. Latas subud dahr. Fa innallaha huwad dahr. Redaksi lain anad dahar. Ini Nabi berkata, sesungguhnya Allah itu adalah dahar, masa. Artinya, ini namanya majaz akli ala zamaniyah. Segala peristiwa yang terjadi di masa. Dan nggak ada peristiwa yang terjadi di luar masa. Di luar waktu, susah ngebayangin. Itu terjadi atas kehendak Allah. Karena terjadi atas kehendaknya, dia hadir dirinya. Ana adalah, aku adalah masa. Wal ayah kama zakarar razi katambih. Ayat wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu dan seterusnya. Menurut Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, itu merupakan peringatan ala annal asla fil insan, bahwa manusia pada dasarnya ayyakuna fil khusran, pada dasarnya cenderung kepada yang merugikan, wal khaybah, sama merugikan. Khusran merugikan di dunia, khaybah kerugian nanti di akhirat. Pada dasarnya, paham? Emang cenderung, ada kecenderungan begitu. Contoh Nabi bersabda dalam hadis lain ini, huffatil jannah bil makarih.
wa huffatin nar bil malazzat. Neraka dikepung dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Sementara neraka, tadi surga ya, surga dikepung, dihalangi boleh, dilingkari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, makari. Sementara surga dikepung dengan hal-hal yang menyenangkan. Mana lebih semangat? Ke majelis taklim apa ke mana lagi? Nonton. Gitu kurang lebih. Mana lebih suka? Kaya sama miskin. Umpamanya. Oke. Mana lebih suka? Bersedekah sama nabung. Nyimpen. Tuh. Sukanya nyimpen. Itu maksudnya al-jannatu huffat bil makari. Wan nar huffat bil malazat. Kelezatan. Ramadan udah terakhir. Orang penuhnya di masjid apa di mall gitu kurang lebih. Tuh surga itu. Oke, kita teruskan. Waqila al-muradu bil asri salatul asri. Ada juga pendapat bahwa ayat wal asri maksudnya sholat asar. Awaktuha atau waktunya, waktu asar. Demi waktu asar. Demi sholat asar. Itu maksudnya. Kenapa? Takziman. Allah membesarkan, Allah memuliakan, Allah mengingatkan secara secara khusus tentang sholat asar, tentang waktu asar. Wali syarafiha, karena kemuliaan sholat asar, waktu asar. Wafadliha, karena keutamaannya dibanding yang lain. Walihaza fassara biha sholah al-wusta. Atas dasar ini maka Imam Ar-Razi menafsirkan sholat wusta inda katsirin minal ulama, menurut banyak ulama, wa fihi isyarah. Saya ulangi biar intonasinya pas. Atas dasar itu maksudnya sholat asar menduduki kemuliaan di sisi Allah, lebih mulia. Maka ayat yang berbunyi apa itu? Hafizu ala salawati was sholatil wusta. Maka sholat wusta itu ditafsirkan dengan sholat asar menurut kebanyakan para ulama. Wa fihi isyarah ila anna umrad dunya, juga mengandung isyarat. Ini namanya tafsir isari. Asar. Mengandung isyarat tentang umur dunia. Al-baqi. Sisa umur dunia. Kita juga udah sering bilang tuh. Umurnya udah asar. Umurnya udah maghrib. Gitu ya. Rupanya dalam budaya mereka juga begitu. Budaya Al-Quran. Allah bersumpah demi waktu asar dalam konteks siang. Asar udah mendekati malam. Malam adalah penutup siang. Maka dihubungkan dengan umur. Tuh. Kayak begitu. Kalau kita berkata umurnya udah asar. Allah beri umur 70. Atau 80. Maka 80 ya. Maka umur 70 itu udah dianggap asar. Ya. Pak Jamal kayaknya masih johor. Johor. Tapi jangan kasih contoh Pak Edi, nanti dia sedih. Ya. Oke, begitu. Maka Allah memberikan peringatan kepada kita ini. Inna fihi isyarah ila anna umrad dunya al-baqi huwa ma bainal asri al maghrib. Artinya umur dunia
yang ada sekarang ini antara asar sama maghrib. Maghrib udah penutup siang. Mengingatkan itu Allah menyebut lewat sumpah lagi menyebut apa? Asar. Ya, fa'alal insan ayastaqil bitijaratin la khusrona fiha. Dalam konteks sumpah menyebut waktu asar, yaitu batas akhir mendekati maghrib, maksudnya menganjurkan kepada kita agar yastagil, bersibuk-sibuk dengan niaga yang tak ada ruginya. Niaga tak ada ruginya apa? Iman. Iman itu amal. Maka dalam ayat lain ada Allah berfirman menarik mereka supaya sibuk-sibuk dengan niaga yang tak ada ruginya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Iman itu ibarat tijarah. Kalau berniaga pasti pikirannya untung. Gimana supaya untung? Nah, kedua, iman itu diumpamakan dengan dagangan, tijarah. Oleh karena itu, iman harus dipasarkan. Memasarkan iman dakwah. Lebih dahsyat lagi dakwah kepada yang belum beriman. Kalau dia sudah beriman, dakwahnya meningkatkan keimanan. Sama kalau begitu dengan tijarah. Tijarah. Dan tijarahnya dalam konteks tadi ayat hal adullukum ala tijaratin tunjikum tidak ada ruginya. La khusrana fiha. Nah, itu ditangkap dalam surat Al-Asr ini. Berikutnya Pak Jamal. Fa innal waqta qaddoko. Ayat tadi memberi isyarat sekaligus teguran, peringatan, pelajaran, bergegas kepada iman dan sibuk terkait dengan urusan-urusan akhirat. Kenapa? Li'annal waqta qaddoko. Sebab waktunya udah sempit, udah dikit lagi. Oh, luar biasa ini bahasa Al-Quran. Wa qad la yumkinu tadaruk ma fata. Bukan cuma dikit, tetapi tak mungkin dia akan memperoleh kesempatan yang sudah lewat. Nggak mungkin. Mungkin ya. Maka ketika berharap harapannya tak mungkin, namanya berangan-angan. Wal muradu bil insan, yang dimaksud insan adalah jenis. Paham jenis? Jenis manusia. Ada jenis malaikat. Ada jenis jin. Oleh karena itu ketika wa'allama Adama, Allah mengajarkan kepada Adam. Adam itu bukan nama nabi, tapi kemudian dikenal sebagai nama. Loh, kalau begitu apa maksudnya? Jenis. Adam itu jenis. Jenis apa? Jenis makhluk. Maka turunannya kita. Disebut Bani Adam. Malaikat jenis makhluk. Jin jenis. Kita jenis Adam, turunan Adam. Nggak ada turunan jin nggak di sini? Ada. Apalagi turunan malaikat. Turunan Bang Beca adalah banyak. Ya, itu yang senang-senang hidupnya namanya turunan Bang Beca. Ini jenis. Ya. Maka menarik sekali ketika Allama Adam, Allah mengajarkan kepada manusia gitu bahasanya.
Apa maknanya? Ilmu yang kita miliki diperoleh lewat panca indera, diolah oleh akal, menghasilkan penemuan, itu ya siapa yang ngajarin? Allah. Kupingnya dari Allah, matanya dari Allah, otaknya dari Allah. Itu tersirat pada kata alam. Allah ngajarkan. Karena dia sudah memberi statement, aku yang mengajarkan, maka seolah dia berkata, maka aku beri instrumennya. Aku kasih telinga, aku kasih panca indera, aku kasih akal, aku kasih kesehatan. Itu maksudnya Allah. Oleh karena itu ilmu dalam konteks akidah, konteks Al-Quran, katakan nggak ada dikotomi ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat. Seolah Allah nggak ngajarin. Itu kan menuduh Allah. Dia nggak ngajarin ilmu matematik. Dia nggak ngajarin ilmu piano umpamanya. Bagaimana dia belajarnya pakai kuping dari Allah? Pakai mata, pakai panca indera, pakai dari Allah. Kok dibilangnya ini bukan ilmu Allah? Akan anu sekali. Miris gitu ya. Jins. Walam lamul jinsi. Maka ada lam. Namanya lamul jinsi. Alif lam maksudnya. Wahuar rojih. Ini yang lebih benar. Wakilah alam fil insan lima hudin muayyan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa lam pada al insan itu disebut lam lil ahdi. Kalau bahasa nahunya li ahdi zikri. Tidak semua manusia. Tapi manusia tertentu. Lam ahdi zikri begini ceritanya. Saya berkata, Ro'aitu rojulan, tu rojulan nakirah, nggak ada alnya. Aku melihat seseorang, belum jelas, tadi malam di samping rumah Pak RT. Berikutnya ar-rojulu, tuh pakai al. Orang itu di samping al secara umum adalah ma'rifah. Ma'rifahnya menunjuk kepada kata yang belum lama disebut. Itu namanya lima hudin muayyan. Kalau bahasa nahunya li ahdiz zikri yang baru disebut tadi rojulun, terus ar-rojul. Ya, kamaru ya an Ibnu Abbas annahu arada jamaah minal musyrikin kal Walid bin Mughirah. Tapi menurut riwayat Ibnu Abbas bahwasanya aroda jamaah minal musyrikin. Sebentar ini separuh sih. Alam fil insan lima kamaron annahu nya kemana ini? Anal insan. Menurut Ibnu Abbas yang dimaksud insan di situ adalah kelompok orang-orang musyrik. Di dalam kelompok itu ada si Walid bin Mughirah. Itu dia yang disebut insan. Dimaksud insan dalam konteks tadi. Ada Al-As bin Wa'il. Musyrik semua nih. Yang paling hebat sering saya sebut Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah punya anak namanya Khalid. Jadi pahlawan Islam. Khalid bin Walid. Diberi gelar Saifullah, pedang Allah. Aswad bin Al-Muttalib. Waqala Abu Hayyan, tapi menurut Abu Hayyan wal asri wal insan ismu jinsin ya ummu. Menurut Abu Hayyan wal asri tidak waktu asar saja, tapi semua waktu. Dan dimaksud insan tidak orang tertentu, tetapi semua manusia. Ya umum. Walidzalika shahal istisna minhu. Atas dasar anggapan pengertian bahwa dimaksud asr semuanya zaman, dimasuk manusia, semua manusia,
maka menjadi korelatif, berhubungan erat dengan istisna illal ladzina amanu. Dari manusia semua dikecualikan, yaitu yang beriman, beramal soleh, saling berpesan kepada kebenaran. Berpesan maksudnya paham. Pertama, menegakkan kebenaran. Itu namanya berpesan. Sekarang tuh calon presiden lagi mau tawasau bil haqqi dalam konteks politik. Ya, tawasau bil haqqi. Bukan cuma menegakkan, melakukan, meyakini. Pokoknya terkait dengan kebenaran. Itu tawasau bil haqqi. Cenderung model kita dalam konteks nyoblos nanti, di sana ada pesan tawasau bil haq, pilih yang benar, itu namanya tawasau bil haq. Apalagi watawasau bis sabr. Sabr artinya bukan sabar, diam, tenang. Berjuang. Ayo berjuang. Dalam konteks ayat sebelumnya, yaitu menegakkan kebenaran. Mampu dengan jari jemari tulis WA, men-share pesan bagus, penting, nah itu juga barangkali ya bisa masuk tawasau bis sabr. Ai innal insan lafi khasarah. Artinya bahwa manusia berada dalam kerugian. Wadia, dia sama kerugian, dari doa kehilangan. Wanukson kekurangan. Wahalak kebinasaan. Illal ladzina jama'u bainal iman billah wal amal saleh. Kecuali mereka-mereka yang menggabung antara iman dan amal soleh. Jadi pandangan Al-Quran yang diinformasikan oleh Allah kepada kita, jangan jelalatan gitu kurang lebih. Dengan keberhasilan politik yang penuh dengan kezaliman, keberhasilan ekonomi yang penuh dengan kecurangan, kita menjadi terpukau, menjadi kecil. Itu bukan berhasil. Ya, malah justru sebaliknya itu rugi besar. Kita nggak bicara personal, tapi secara konseptual yang dianggap untung itu yang punya iman. Ini dia, illal ladzina amanu. Kecuali mereka yang menggabung antara iman dan amal soleh. Mereka iman enggak, amal soleh enggak. Kekuasaannya, terus jabatannya, terus kekayaannya, dikerahkan untuk menindas. Kan nggak ada amal soleh di sana. Oke. Wa fa innahum fi ribhin. Maka orang beriman itu ya fi ribhin, berada dalam keuntungan. Amin ya rabbal alamin. La fi khusrin, tidak dalam rugi. Lannahum amilul akhirah. Sebab mereka beramal untuk akhirat. Walam tasghalhum a'malud dunya anha. Dan kesibukan dunia tidak membuatnya dia sibuk lalu meninggalkan kesibukan akhirat. Itu maknanya walam tasghalhum a'malud dunya anha. Terjemahan itu memindahkan ide, bukan memindahkan makna, bukan. Ya, orang-orang beriman beramal soleh tidak meninggalkan kesibukan dunia karena kesibukan tidak meninggalkan kesibukan akhirat karena meninggalkan saya ulangi, tidak meninggalkan kesibukan akhirat karena kesibukan dunia. Itu maksudnya. Ini masih dalam batas menjelaskan ayat. Tapi nanti ujung-ujungnya pandangan Islam tak ada dikotomi antara dunia dan akhirat. Dunia itu jembatan. Tak mungkin sampai ke akhirat tanpa jembatan. Zakat itu jembatan. Tujuannya akhirat. Mana mungkin berzakat, mana mungkin sampai ke akhirat tanpa berzakat. Maka zakat itu jembatan. Itu mah ilustrasi. Sedekah, sholat,
berdagang, berniaga, bergotong royong, bermasyarakat, itu jembatan menuju akhirat. Jadi dunia nggak ada, semuanya akhirat. Oke, kita teruskan. Illal ladzina fa fa amanu biqulubihim. Maka mereka beriman dengan sepenuh hati. Wa amilu bijawarihim. Mereka beramal, bekerja dengan raga mereka. Wa illal ladzina wassa ba'duhum ba'dha bil amris sabit alladzi la yasughu inkaruhu. Masih menjelaskan illal ladzina amanu. Dan terusannya. Beriman, beramal soleh. Siapa lagi yang nggak rugi? Yaitu mereka-mereka yang berpesan satu sama lain. Itu tawasau. Berpesan terkait apa? Bil amris sabit. Dengan perkara yang sudah kokoh. Alladzi la yasuhu inkaruhu. Yang tak mungkin diingkari. Apa itu? Wahual iman billah wa tauhid. Yaitu iman kepada Allah dan mentauhidkannya. Paham maksudnya? Kan pertama tak rugi orang yang beriman beramal soleh. Ditambahin juga dia harus saling berpesan untuk berpegang teguh terkait dengan iman dan amal soleh. Dalam konteks itu banyak sekali rintangan, tantangan, ancaman. Lalu saling berpesan untuk bersabar. Sabar dalam konteks memperjuangkan pesan terkait iman dan amal soleh, namanya berani, bersungguh-sungguh. Itu namanya tawasau bis sabr. Ya, wal qiyam bima syara'ahullah. Tapi tak lupa juga dia melakukan apa yang disyariatkan oleh Allah. Ada larangan, ada perintah. Wattinab manaha anhu. Menjauhi yang dilarang. Wal haq, sementara hak, tawasau bil haq itu khilaful batil. Ya, khilaful batil. Batil itu apa? Yang tidak hak. Apa batasan hak? Batasan hak, batasan batil itu syariat. Syariat ada yang bikin namanya syariat. Syari itu siapa? Tak lain adalah Allah. Oleh karena itu kaidahnya al-haqqu ma ra'ahu syari'u haqqan. Hak adalah yang dilihat oleh Allah sebagai hak. Wal batil ma ra'ahu syari'u batilan. Batil adalah yang dilihat oleh Allah sebagai batil. Bukan dilihat oleh akal. Bukan dilihat oleh apa itu? Oleh, ya akal itu ada namanya hak asasi manusia. Itu kan menurut akal. Iya. Dikit lagi nih. Wa yasmalu jami'al khairat. Mana itu hak? Mencakup seluruh kebaikan. Wa ma yalzamu fi'luhu, dan yang harus diperbuat. Au huwa ada utoat. Dimaksud tawasau bil haq yaitu melakukan ketaatan. Watarkul muharramat, meninggalkan yang dilarang. Kalau Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari berkata, wa huwal khairu kullu. Tawasau bil haq yaitu semua kebaikan. Apa saja? Min tauhidillah, berupa tauhid kepada Allah, wa ta'atihi, taat, wa tiba'i kutubihi wa rusuli, mengikuti kitabnya dan rasulnya. Paham? Nabi udah wanti-wanti, khawatir ada umatku yang nanti nggak berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahku. Di antara sunnahku dalam konteks sholat berjamaah, perempuan itu di belakang. Di depan itu namanya taat. Oke. Sunnahku itu barisan sholat rapet-rapetin, dijarang-jarangin. Kan luar biasa itu. Belum lagi yang lain-lain. Ada mazhab baru namanya mazhab Bung Karno. Emangnya ahli fikih dia? Ya Allah wala quwata.
Akhirnya kalau saya melihat yang kayak begitu disindir dalam Al-Quran. Apa itu sindirannya? Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka mengira melakukan sesuatu yang baik. Tuh, emang betul dia mengira. Bukan mengira, meyakini. Bahkan dalam ayatnya yang lain Allah menyindir yang kayak begitu tuh. Yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa itu adalah hidayah. Itu adalah petunjuk. Dengan gagah luar biasa meyakini. Oh, sekarang udah dihebohkan lagi. Salamnya udah beda. Nyanyi-nyanyi orang Yahudi. Ya, orang Israel nyanyi. Ada salam. Elaham. Elaham itu Allahumma. Itu doa mereka. Saat ada namanya tempat ratapan namanya Mabkal Yahud. Iya. Oke. Waragbah wazuhdu fid dunya. Zuhud terhadap dunia nggak ngoyok gitu maksudnya zuhud. Ya. Waragbah fil akhirah. Kalau ngoyok boleh sesuai dengan ada hadis ikmal di dunia kakak kata Aisyah abadan wa amal di akhiratika kana kata mutu godan. Itu dalam rangka mencapai akhirat. Wa illal ladina awsaw ba'duhum ba'dha bisabri. Mana lagi yang tidak rugi, yaitu mereka-mereka yang saling berpesan dengan kesabaran ala faraidillah, dalam rangka melakukan fardu-fardu, kewajiban-kewajiban Allah. Bukan cuma sholat, zakat, puasa, haji. Bukan. Tapi yang paling penting dalam konteks sabar adalah amar ma'ruf nahi munkar. Maka dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, sabar artinya berani, gagah, berjuang. Wa'an ma'asillah, harus sabar. Taat harus sabar, yakni bertahan. Maksiat kepada Allah harus sabar, yaitu melawan. Dulu sering saya bilang, sabar itu maknanya banyak. Wa'ala akdarihi wa balayah. Sabar nih baru yang berikutnya. Atas takdirnya. Wa balayahu, dan bala cobaan. Wasabru yashmalu ihtimalat ta'at. Oleh karena itu, sabar mencakup semua ketaatan. Harus sabar dan ya memang harus berjuang. Wajtinabal munkarat, mencakup juga dalam menjauhi kemungkaran, harus sabar. Wa tahmilul masaib, menanggung derita, wal aqdar, serta takdir. Wa azal ladzi ya'murunahu bil ma'ruf, dan celaan, bukan kesakitan, nih susah bahasa Indonesia. Aza itu derita, ya, akibat amar ma'ruf nahi munkar, harus sabar. Sabar bertahan, sabar terus konsolidasi, berjuang, tidak kalah. Wallahu a'lam bishawab. Udah kayaknya Pak Jamal. Ya, mungkin ada sisa waktu deh mau nambahin. Silakan tambah. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya. Bagi Iya. selanjutnya bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya untuk berdiskusi atau memberikan tanggapan, dipersilakan. Kita masih mempunyai waktu 15 menit ke depan. Silakan. Silakan, Bu Hilwani. Ustaz, ini mau di luar tema nih Ustaz ya, boleh nggak Ustaz? Boleh. Boleh ya. Ini Ustaz, saya kan dapat katakanlah amalan lah dari guru saya. Kita tuh
tawasul Ustaz ya. Misalnya memberikan Fatihah untuk misalkan ummahatina wa masyaikhina dan lain sebagainya. Kemudian pada kata akhirnya itu katanya syai'al lillahi lahumul Fatihah. Syai'an ya Ustaz ya. Syai'an. Nah, terus pada kitab rawi itu Ustaz, pada kitab rawi itu sesudah kita tawasul itu kata-katanya syai'ul lillahi. Nah, jadi apakah itu gimana satu penjelasannya Ustaz? Boleh syai'an, boleh syai'un seperti itu Ustaz? Ya, ini Arabnya berarti ya. Iya Ustaz. Itu jadi mubtada. Kalau yang Maka mana? syai'un Syai'un. iya syai'an mah saya belum dengar. Oh, itu ya Ustaz. Syai'ul lillahi, Iya. lillahil Fatihah. Heeh. Ya Ustaz. Syai'un. Syai'un ya, yang betul ya. Ya, tapi ini dari Ustadz Kiai Haji Soleh Rohmani ini tulisannya syai'an gitu Ustaz. Kemarin saya mau tanya, tapi saya nggak enak Ustaz. Mau tanya ke Ustadznya gitu, Kiai, tapi rasanya nggak enak kok saya gitu nanya. Ya, jadi bisa juga saya memberikan komentar kalau sebelumnya apa itu untuk mengetahui syai'an Gitu. sehingga bisa dikata oh iya betul, oh iya salah gitu. Misalnya gini Ustaz nih, kata-katanya nih yang oleh Kiai Soleh Rohmani kata-katanya summa ila arwahi jami aulia ilahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa bi barakati masyaihina as-sayyid Muhammad Haqi An-Nazili qadasa sirahu wa ahli silsilati wal akhizi anhum syai'al lillahi lahumul fat. Tanya dia. Kalau yang syai'un itu jelas. Jelas ya. Syai'un lillah atau lillahi syai'un. Tuh, jadi mubtada muakhar. Kalau syai'an belum tentu, belum bisa disalahkan secara mutlak. Bisa jadi dia mentakdirkan. Iya. Akni tuh. Bisa syai'an. Lah kan orang awam jadi bingung. Itu mah ilmu khusus. Iya, orang awam jadi bingung nih syai'an apa syai'un, kalau nggak dijelaskan dia membiarkan kebingungan. Iya. Kayak bismillahirrahmani, boleh ar-rahmana. Boleh ar-rahmanu. Dan ar-rahim boleh ar-rahimi, itu menaat. Boleh ar-rahmana, ar-rahima. Boleh rahimu. Ada kata yang dibuang. Nah, kalau umpamanya seorang ustadz baca bismillah di hadapan jamaah, bismillahirrahmanirrahim, bingung apa enggak? Padahal betul. Karena enggak tahu. Itu yang jadi masalah. Iya. Kalau syai'unnya tadi jadi mubtada muakhar. Iya. Iya. Jadi belum ada penjelasan ya Ustaz ya, syai'annya ya Ustaz ya. Lama saya mah ada. Belum ada judul. Iya. Silakan. Terima kasih. Baik, silakan yang lainnya. Bisa kita tunggu. Nampaknya tidak ada nih. Pak Edi tidak ingin bertanya. Cukup. Tuh tadi. Alhamdulillah. Saya sedikit aja Ustaz yang terakhir tadi yang wa ada lazi ya adanya di sini mungkin seperti bisa diterjemahkan resiko tidak Ustaz? Derita itu tadi. Sebenarnya bisa saja. Kan pada mulanya artinya menyakiti. Terus kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kesakitan, kayaknya nggak pas.
maka diartikan derita. Nah, derita itu adalah resiko. Tapi resiko kan bisa positif, bisa negatif. Oh iya. Ya, jadi sebenarnya yang kita paham kata aza itu sendiri yaitu menyakitkan. Seperti dalam konteks dakwah Nabi berhadapan dengan tantangan. Bukan cuma tantangan, tapi aza. Mau diartikan siksa juga. Nanti terlalu juga. Iya. Kelebihan. Derita Gitu. cukup ya. Ini Derita. pas ya Ustadz ya, derita. Iya, iya, derita, menderita sekali. Gitu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Ustadz, syukran. Ya, sama-sama. Pas ini Ustaz kayaknya. Tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri kajian ini, mari kita doakan teman kita Pak Sukoco, Pak Ustaz. Yo, Oh, pantes saya mau nanya saat nih. ini sedang sakit. Di rumah. Iya, di rumah. Oh, iya, iya, iya. Kita doakan semoga Allah Amin, memberikan amin. kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala. Amin, amin ya. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran, Ustaz. Sama-sama semuanya.